أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah anugerahkan, Allah tetapkan dan terus Allah tambahkan keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-47 daripada cabang keimanan. Wajiblah bagi orang yang beriman bahwa bertaubat dari kemaksiatan, taubat dari membangkang dari Allah. Firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kepada Allah kalian orang-orang yang beriman, niscaya kalian beruntung, selamat, bahagia. Jadi apa arti taubat? Arti taubat yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada yang diridhoi Allah, kembali kepada yang dahulunya apa yang diperintahkan Allah tidak melaksanakan, laksanakan sekarang. Dahulunya apa yang dilarang Allah, kitanya mengerjakan, berhenti, itu taubat tak? Kemaksiatan ini apabila tidak ditaubati pasti dihukum Allah. Ya kan? Pasti dihukum Allah. Yang bahayanya hukuman Allah Ta'ala ini di akhirat. Hukuman Allah ini di akhirat, yaitu disiksanya di dalam api nerakanya. Nauzubillah. Kita berdosa, kita orang beriman, maksiat, lalu di dunia dihukum, ya kah? Ditimpakan Allah bala musibah, kehilangan hartakah, kehilangan yang dicintaiikah, garingkah, susahkah, itu menjadi penghapus dosa. Ya kan, hukuman di dunia ini itu menjadi penghapus dosa. Yang khawatir kita kada ada apa-apa, sehat, sugih,
Pada maksiat banyak, dosa banyak, mati bakajutan. Kada ada penghapus dosanya. Kada ada penghapus dosanya. Maka ini di akhirat kena nang bahaya nih. Mungkin kita kada berhenti dari dosa jikalau kada mengetahui apa jahatnya dosa, jeleknya dosa, ya kah, apa kebinasaan dosa itu, ada bagusnya dosa itu apa. Napang dikira rasa apa, kada apa-apa bang, ya kah, rasa kada napa-napa, ada sembahyang kada apa-apa makanya kada sembahyang bincul kepala. Ini kada apa-apa. Ada memakan, meminum, yagit milik orang, mengambil harta orang, kada apa-apa. Kalau yang mau makan harta orang, boris separuh, ini kada apa-apa. Asa kada apa-apa ya nak kada bertobat nih. Memang di dunia bukan tempatnya dibalas, ya kan? Di dunia ini tempatnya beramal baik dibalas baik, surga, beramal dosa jahat, surga, neraka tempatnya. Ya itu makena ada dunia ini kada kelihatan, kada ketahuan, kalau berani aja lawan dosa. Apa jahatnya dosa? Yang pertama, apabila kita mengerjakan maksiatan, maksudnya dua tadi paham ya kalau apa nang diperintah Allah, nang wajib kita kada melaksanakan, nah itu dosa dah. Apa nang dilarang Allah, kita malah mengerjanya, nah itu dosa juga ngarannya. Apa bahayanya? Yang pertama, bahwa kemaksiatan itu adalah mengundang marah Allah, murka Allah kepada kita. Allah Tuhan kita yang mencipta kita, mencipta alam semesta, nama atur alam semesta, marah kepada kita. Ya kan? Di mana hendak bahagia? Tuhan kita, pencipta kita marah lawan kita. Yang kedua, apabila kita maksiat itu, kita membahagiakan musuh kita. Siapa musuh kita? Siapa? Syaitan. Setiap kemaksiatan itu gembira syaitan. Jadi kita menggembirakan musuh. Ya kan, satu kita maksiat, tertawa syaitan. Maksiat lagi, ya kan, tertawa syaitan. Sama musuh, ya kan, menggembirakan musuh. Sebaliknya, apabila kita taat, maka syaitan sedih. Ya kan, syaitan. Jadi kalau hendak mengalahkan syaitan itu, bawa taat, jauhi maksiat. Yang ketiga, maksiat itu adalah menjauhkan kita daripada sebaik-baik tempat. Apa sebaik-baik tempat? Surga. Ya kan? Satu maksiat yang kita kerja berjauh dari surga. Satu maksiat berjauh. Ya kan? Satu maksiat berlambat kita masuk surga. Berlambat. Jadi dosa maksiat ini melambatkan kita masuk surga, menjauhkan kita dari surga. Yang keempat, setiap kemaksiatan itu mendekatkan kita kepada sejahat-jahat tempat. Apa itu?
neraka. Satu maksiat beparat lawan neraka, satu maksiat beparat akhirnya masuk. Sekadar apa kita di dalam api neraka, sekadar apa dosa. Masa tahanannya itu bila makin banyak dosanya makin lama. Jadi kadada yang memasukkan kita ke neraka kecuali diri kita juga, ya kan? Jangan salahkan siapa-siapa. Kita masuk neraka, salah siapa? Salah kita juga. Ya kan? Ini diri kita, kadada yang bertanggung jawab lawan diri kita ini kecuali diri kita juga. Hendak ke surga kita juga, hendak ke neraka kita juga. Orang memusuhi kita, mencaci maki, mahina, mengambil milik kita, itu kada bahaya lawan kita. Nang bahaya kita maksiat. Itu nang bahaya tak? Ya kan? Kemaksiatan orang kepada kita itu kada bahaya. Yang bahaya itu maksiat kita kepada Allah. Kalau orang maksiat lawan kita, berdosa lawan kita, itu kita dosa kita berguguran. Pahala orang dijulung oleh kita. Punya bisi pahala, bila kada bisi pahala dosa kita dijulung oleh orang itu. Jadi orang memusuhi kita itu kada bahaya, nang bahaya kita nang berdosa. Yang kelima, dia mengotori dirinya dengan kemaksiatan yang Allah menciptakannya itu suci. Ya kan, ini diri kita ini suci, ruh jasad kita ini suci. Lalu dengan dosa itulah maka diri kita menjadi kotor, ya kan, menjadi najis maknawi ngarannya. Maka surga itu kada dimasuki kecuali orang yang suci, orang yang bersih dari dosa. Bila orang itu masih berdosa, kada bisa masuk surga. Makanya dilabur di api neraka. Hanya kau masuk surga kena ya kan, dosa ini nah. Bila kada kita berasihi, api neraka yang memberasihinya kena. Maka berasihi diri kita ini dengan bertaubat, ya kan? Bertaubat. Yang keenam, setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu maka dia menyakiti akan malaikat di sekitar diri kita nih, ya kan? Di diri kita ini ada malaikat hafazah ngarannya. Malaikat hafazah, ada malaikat raqib atid yang menyatat pahala dosa. Bila kita mengerja dosa itu tergangguinya, karena nyaman inya. Bila kita mengerja dosa itu malaikat atid yang menyatat dosa tuh, ya kah itunya berat benar tak? Sedih banget bila menyatat dosa itu nah. Bila kita mengerjakan taat, maka malaikat raqib itu sangat gembira menyatat kebaikannya. Gembira benar. Si atid gembira juga lapang kada menulis dosa. Jadi berapa lamanya ini kasih sayang Allah Ta'ala nih, kita mengerja dosa itu kada langsung ditulis oleh malaikat atid dosa.
Bila kita mengerja maksiat itu kada langsung ditulis dosa. Berapa lamanya? 6 jam. Manakala kita mengerja dosa, maka malaikat atid ini hendak menulis dosa. Jadi ujar malaikat yang di kanan, rakib, tahan dulu, tahan 6 jam. Siapa tahu inya minta ampun bertaubat. Ya kan? Itu kasih sayang Allah Ta'ala tak? Maka apabila 6 jam dia kada minta ampun bertaubat, baru ditulisnya dosa. Tapi kalau kita mengerja kebaikan, taat, itu segeranya malaikat rakib itu menulis kebaikan. Yang ketujuh, setiap kemaksiatan itu menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Ya kan, sedih benar Nabi. Mudahan kita ini menggembirakan Nabi, jangan menyedihkan Nabi. Maka setiap kemaksiatan itu menyedihkan Nabi. Setiap ketaatan itu menggembirakan Nabi. Demikian abah mama kita yang meninggal dunia tak, dia juga tak. Bila kita mengerja kebaikan, abah mama yang sudah meninggal tak, itu di alam barzakh gembira mereka, karena mereka dapat saham. Dapat saham setiap kebaikan anak itu dapat pahalanya. Apabila anak mengerja dosa, abah mama dapatkah? Apabila abah mama sudah mendoakan, sudah dididik, lalu si anak mengerja dosa, dosa ini abah mama kada dapat lagi. Tapi mendoakan kada, dididik agama kada, lalu si anak berdosa, abah mama dapat juga, dapat saham dosa juga. Kemudian bahwa setiap dosa itu adalah menegah rezeki. Sabda Nabi SAW, innar rizqa la yahrumu bizambin yusibu. Sesungguhnya rezeki hamba itu tertegah disebabkan dosa hamba yang dia kerjanya. Ya kan? Rezeki ini bisa ilmu, bisa harta, bisa keluarga, luas saja ya kalau kita mendengar guru menyampaikan sabda Nabi SAW, siapa membaca surah Waqiah sugi, ya kalau surah Waqiah. Siapa masuk rumah membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sugih, kita amalkan sudah. Sembahyang doha kita amalkan sugih. Kenapa kada sugih-sugih? Nah mungkin ada dosa tak? Ada dosa yang menahannya. Itu bagus itu. Kita berdosa lalu didatangkan Allah bala musibah, itu bagus. Karena bala musibah itu menjadi penghapus dosa. Nang bahaya itu kita berdosa kada ada apa-apa, garing kada ada, susah kada ada, lapang benar. Itu namanya istidrat. Itu orang bahaya tak? Itu orang bahaya benar, istidrat. Ya kan, sembahyang kada, puasa kada, nuntut ilmu kada, lapang benar, garing kada, sugih pulang. Itu istidrat tak?
Kemudian apa rukun bertaubat? Rukun bertaubat yang pertama menyesal, sedih hati, kada nyaman hati. Sabda Nabi, kafaratuz zambi an-nadamah. Penghapus dosa itu adalah penyesalan. Sabda Nabi SAW, an-nadamatu at-taubah. Bermula penyesalan itulah taubat. Jadi ini rukun yang paling besarnya. Rukun yang paling besarnya orang bertaubat itu adalah hati menyesal, hati sedih sudah maksiat kepada Allah. Yang kedua, berhenti dari maksiat itu. Kalau belum berhenti, belum tobat ngarannya. Hati menyesal aja tapi masih menggawi lagi, belum lagi. Cuma ini masih sudah bagus itu. Hati sudah menyesal, ya kah, mengaku salah itu bagus sudah. Walaupun masih belum berhenti itu bagus sudah itu. Nang bahaya benar kita mengerja maksiat malah gembira lawan maksiat, kada ada penyesalan lawan maksiat. Nah, ini nang bahaya benar. Ya kan, kalau masih mengaku aku salah, menyesal tapi belum berhenti itu masih bagus lagi. Ada harapan kena. Cuma masih belum kau meninggalkan benar aja. Dan terkadang kita kemaksiatan itu kada bisa juga langsung sekaligus. Terkadang kita meninggalkan dosa itu sedikit demi sedikit, ya kan? Jika biasa setiap hari berapa mengerja dosa? 10. Dikurangi ya. Kayaknya esok 9. Berkurang ngarannya ya kan, bagus juga sudah. Kayaknya dikurangi pulang 8. Sabda Nabi, wahjuril ma'asi fa innaha afdalul hijrah. Tinggalkanlah kemaksiatan, itulah sepaling afdal hijrah. Orang berhijrah aja, ya kan? Hijrah itu ada tempat. Ini di kampung ini kita bila kada lalu mendukung ibadah. Cari kampung yang menolongi kita beribadah, ya kan? Bila di kampung ini tempat kita maksiat, cari kampung yang menolongi kita kalau beribadah. Tuh tempat ngarannya. Kadang mencari tempat asal di mana banyak duit di sana. Kada tahu bila di kampung itu berdosa banyak, ya kan? Kalau bisa tuh cari kampung, ibadah di kampung itu bagus, ramai ya kah? Duitnya lancar juga, nah itu nyaman bagus tak? Ya ini pendatang seberdatang kah? Iyalah, ya kah? Adalah produk asli. Pendatang kalau biasa seberdatang, pendatang ya kalau. Kenapa? Berusaha kalau tak asalnya ya kalau. Nah di kayak kita ini usahanya nyaman. Agamanya rame juga, ya kan, di masjid ada aja pengajian, kitanya aja lagi nggak ada tulak tuh. Ada jago yang datang udah aja, ya. 17 Ramadan puasaan zaman Nabi terjadilah perang yang sangat besar, perang Badar namanya. Nabi dan sahabat 313, orang kafir 1000, ya kan?
Jadi setiap orang beriman itu satu orang beriman melawan 3. Orangnya puasaan bulan Ramadan, perang, menang. Lalu pulang dari peperangan Badar itu, lalu kata Nabi, kita pulang dari perang yang kecil, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Takjub sahabat, ya Rasulullah, adakah lagi dahsyatnya perang daripada perang Badar ini? Kata Nabi, memerangi hawa nafsu anak maksiat itu dilawan. Nongkolir beribadah itu dilawan. Beratnya itu ya Allah. Jadi berhenti dari dosa atau tinggalkan dosa. Jikalau pada semuanya dikurangi tunggal dikitan. Terkadang kada bisa juga meninggalkan dosa itu langsung sekaligus ke kawan juga. Tunggal dikitan, nafsu ini berat benar. Apalagi nafsu sudah merasa nyaman lawan dosa itu, ngalih kita. Yang ketiga, bertekad berniat tidak menulanglah lagi, berdoa. Ya Allah, tolong ulun ya Allah akan datang untuk bisa meninggalkan dosa ini nah kepada Allah Ta'ala minta tolong, kepada Allah berniat minta tolong. Tolong ya Allah, dosa ulun ini kawa ulun menaubatinya. Yang keempat, istighfar, minta ampun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qalla wa izzatika ya rabbi la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahum bi ajsadihim faqala rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum mastaghfaruni. Sesungguhnya syaitan, iblis kepada Allah bersumpah, ya Allah, demi kebesaran kemuliaan pian, ulun bersumpah, ulun akan senantiasa menyesatkan manusia. Ulun akan selalu menjerumuskan mereka manusia kepada kemaksiatan. Allah bersumpah juga, wahai iblis, demi kebesaran dan kemuliaan aku tetap masih mengampuni mereka apabila mereka mau minta ampun. Jadi kita beristighfar ini tiap hari aja, tiap hari batuntong sembayang kah, ya kah? Beristighfar sebelum tidur, beristighfar minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Itu kata Nabi, siapa membaca istighfar itu maka diampunkan dosanya walaupun seperti buih di lautan dosanya. Cuma beristighfar ini berisi, ya kah? Paham ya kah? Istighfar itu berisi. Ini guru aja, astaghfirullahalazim berisi, astaghfirullahalazim berisi. Maksud isi itu sambil mengganang dosa bilanya. Yang pertama, kita itu minta ampun bertaubat itu secara umum, ya kan? Ya Allah, ampuni segala dosa kesalahan ulun. Perintah pian ulun kada melaksanakan zahir batinnya, larangan pian ulun melanggarnya zahir batinnya. Ya Allah, ampuni seumur hidup, sengaja kada sengaja, kecil besarnya, merasa kada merasa, ulun tahu kada mengetahuinya. Ya Allah ampuni. Nah itu istighfar umum ngarannya, taubat umum. Nah nyampe istighfar astagfirullah.
Nah kalau lalu kita ada dosa apa no khusus? Dosa apa? Nah dosa itu diganang sambil beristighfar. Kita contohkan ya, kita contohkan ya. Misal dahulu kita banyak meninggalkan sholat, dosa kalah. Nah, nanti apa kita tobat dari nang sholat ini nah. Dahulu banyak pada sembahyang. Lalu ini sadar. Namanya sadar, ya kan? Ya Allah, ulun bahari. Banyak meninggalkan sholat. Sambil beristighfar, astagfirullahaladzim. Nah lalu berhenti nang kada sholat itu. Nang kada sholat itu berhenti. Kerjakan sholat. Sholat itu kerjakan. Dahulunya kalima waktunya harus bayang lalu. Ya. Kada kawa juga, misalnya ya, kada kawa sembahyang kalima waktunya. Nah ambil waktu nang mana? Kada kawa kalimanya bareng nang mana nang kawa. Maghrib isya aja kawa, maghrib isya dulu sembahyang. Turang bertobat dari sembahyang nih. Nah kita tambahi zuhur, asar, subuh sampai kalima waktunya. Ya kan? Nah kemudian sudah lengkap 5 waktu, ditambahi lagi mangqadha. Ya kan? Paham mangqadha? Mangqadha ini membayari berapa tahun bahari kada sembahyang. 5 tahun kada sembahyang, berarti 5 tahun itu dibayar itu. Nah, apa caranya? 5 tahun mangqadha. Umbah misal subuh, umbah sembahyang subuh, nang waktunya tah, nang itu berdiri pulang mangqadha. Karena zuhur, umbah sembahyang zuhur, bangun pulang berdiri mangqadha, ya kan sampai 5 tahun. Mati pang lagi apa kada sampai 5 tahun. Pemutihan sudah ada. Sudah bertobat sudah ada niatnya sudah. Cuma bagus lagi mau bisa. Ya kan cari waktu mangqadha banyak ki. Nya mangqadha ini kada waktu tuh. Ini waktu subuh. Ya kan? Pian waktu subuh ini luang. Mangqadha kalima waktunya boleh langsung. Membayari nang bahari boleh aja. Nya mangqadha itu kada waktu tuh. Atau pian kada kawa misalkan maghrib kawa. Nah di maghrib ya mangqadha kalima waktunya. Atau dahulu sembahyang lapan nang pian banyak ketinggalan, nah qadhain itu. Itu misal sembahyang kaya kana. Tulon Allah Ta'ala tak punang zahir. Ada dosa minuman keras, bazina, selingkuh ya. Ada makan minum pakai nang haram. Jaka makan minum pakai ini sehari berapa? 100.000. Batau-batai dikekurangi barangnya 75 kah pulang. Nah bapak kurang ngarannya sudah. Kadang kau meninggalkan masih tunggu dikitan barang. Terkadang kadang kau meninggalkan langsung bata tunggu dikitan meninggalkan dosa nih. Nah, adapun dosa kepada sesama hamba itu bertambah rukunnya, yaitu minta maaf, datangi kepada siapa kita yang berbuat salah. Ini berat sedikit. Allah kada mengampuni dosa kita menyesal, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ampuni ulun ya Allah, menyakiti si anak itu, mengambil hartanya, mencaci makinya, memfitnahnya.
Karena diampuni Allah kecuali kita datang kepada orang yang kita sakiti itu. Ampuni aku sudah menyakiti kamu. Beratnya nenek. Kalau bisa datang, minta maaf, minta Allah, minta halal kalau bisa. Tapi pian pikirkan, mun aku datang bisa dibunuhnya aku nih. Kadusa ya kah? Pian banyaki ba'amal ibadah. Ya kan, banyak ibadah. Kenapa? Ini sagan membayari dosa itu kita nek. Ini kan di hari kiamat tuh membayari itu tuh. Dan minta ampun kepada Allah orang yang kita sakiti itu. Siapa yang kita sakiti? Orang itu mintakan ampun, ya Allah ampuni si anu itu, ya Allah ampuni si anu itu. Ya Allah jadikan dia karena di hari kiamat maampuni ulun. Ya kan? Kirimi Fatihah, ya Allah Fatihah sagan si anon itu nah. Mudah dinya kena di hari kiamat maampuni ulun. Gitu talan manusia tak. Kalau harta, mengambil hartanya, ya kah? Bulikakan hartanya tuh. Hartanya itu dibulikakan. Kada ada juga susah juga kayak pada bulikakan. Tadi itu beramal ibadah banyak minta ampun kepada Allah untuk si yang kita sakiti tadi. Misalkan ada hartanya, datangi orangnya, kembalikan hartanya itu. Ternyata orangnya sudah meninggal dunia, julung kepada warisnya. Ternyata pemiliknya kada ada, ahli warisnya kada ada juga, tapi pisah ke mana, orangnya kada ada lagi, kada kebetangan lagi. Maka berapa harta itu julung ke masjid, pahalanya kita niatakan untuk nang kita sakiti itu, membayari niat. Julungnya ke masjid atau pas sekolahan agama, ya kan? Niatakan sagan membayari anu itu nah, andai kada bertamu lagi tak. Jadi nang masa akan datang berhati-hati kita, berhati-hati dari kemaksiatan, karena bahaya benar dosa maksiat ini. Nah nang sudah lalu minta ampun ya banyak istighfar. Kalau bisa 1000 sehari. Halo? 1000 sehari. PR 1000 sehari. Nah, dikit jagur sehari itu Allah astagfirullahaladzim 1000. Kebanyakan nggak 1000, sekali barang nah. Sekali aja minta istighfar kepada Allah, cuma diulangi 1000 kali sama aja. Sekali aja bacanya udah sebanyak-banyak. Sekali aja cuma diulangi-ulang, ya, baca sekali ulangi-ulang. Kalau bisa istighfar. Cuma berisi tadi pakai hati, ya Allah ampuni ulun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Jangan pakai hati itu bahasa Arab. Kalau lidahnya tetap astagfirullah, 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 ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kalau bisa sampai menangis tak? Bagus lagi. Bilanya kau menangis ini karena ketakutan Allah Ta'ala. Bila air mata tuh ada nah, itu larang mana air mata tuh. Ambil, sapukan ke seluruh tubuh. Kalau bisa ada anak, sapukan ke anak. Allah haramkan jasad yang terkena air mata, yang air mata itu karena takut kepada Allah. Sabda Nabi, man aksaral istighfar, siapa memperbanyak minta ampun, maka Allah jadikanlah dari setiap kesulitan kelapangan.
setiap kesusahan, kegembiraan, dan Allah akan memberi rezeki yang tidak dikira-kira. Amalan sugih nih tetap. Amalan sugih itu istighfar. Kalau kita nih kurang istighfar juga, yang sandat bener nih, ya kan, sandat bener rezekinya, istighfarnya kurang. Mudahan Allah memberi taufik, hidayah kepada kita sekeluarga untuk bertaubat dari segala dosa dan akan datang. Mudah ditolong Allah senantiasa mengerja perintah, menjauhi maksiat. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah. La hadrati Sayyidina Muhammad SAW.